Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin membahas tentang materi yang berjudulkan desain grafis. Sebelum saya memasuki materi, ada lebih baiknya kalau saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Aurel Stefani dari kelas fase E Bisnis Retail. Nomor absen saya adalah 8. Berikut ini adalah daftar isi dari materi yang akan saya sampaikan, yaitu pengertian, manfaat dan fungsi, tujuan, pengertian graphic designer, keuntungan menjadi graphic designer, jenis-jenis desain grafis, contoh desain grafis, dan juga kemampuan dalam desain grafis. Nah, apa sih desain grafis itu? Desain grafis adalah suatu bentuk komunikasi yang dilakukan secara visual. Desain grafis akan memanfaatkan suatu gambar sebagai media dalam penyampaian pesan. Informasi yang disampaikan di dalamnya akan dilakukan seefektif mungkin. Desain grafis terdiri dari dua kata, yaitu desain dan grafis. Desain adalah suatu metode perancangan estetika. Metode perancangan ini didasarkan pada kreativitas, sedangkan grafis memiliki arti ilmu dari sebuah perancangan titik maupun garis. Maka hal itu akan membentuk sebuah gambar yang bisa memberikan informasi serta berhubungan dengan proses percetakan. Maka bisa ditarik kesimpulan bahwa desain grafis adalah ilmu yang mengandalkan sebuah kreativitas dalam menciptakan suatu rancangan yang berbentuk gambar. Nah, berikutnya ada manfaat dan fungsi dari desain grafis. Yang pertama ada manfaat, yaitu manfaatnya adalah memudahkan dalam bertukar informasi, membuat sebuah informasi menjadi lebih menarik dan lebih nyaman secara visual. Berikutnya ada fungsi, yaitu yang pertama sebagai media komunikasi, yang kedua sebagai media promosi, yang ketiga sebagai media apresiasi seni, yang keempat sebagai menyalurkan hobi dan mendapatkan penghasilan, dan yang kelima menambah keindahan. Berikutnya ada tujuan dari desain grafis. Nah, desain grafis adalah salah satu bentuk seni lukis yang memiliki beberapa tujuan, seperti untuk mengatur atau menciptakan elemen rupa. Contohnya foto, ilustrasi, tulisan, dan garis di atas sebuah media. Hal ini ditujukan untuk sebuah produksi. Selain itu, akan dikomunikasikan juga sebagai sebuah pesan. Bentuk dari seni desain grafis nantinya akan dibuat oleh graphic designer. Nah, apa sih graphic designer itu? Graphic designer itu adalah orang yang memiliki spesialisasi dalam menginterpretasikan pesan dalam bentuk gambar. Dengan kata lain, seorang graphic designer adalah seorang komunikator visual. Tugasnya untuk menciptakan konsep visual secara manual atau dapat menggunakan software komputer. Nah, berikutnya ada keuntungan menjadi graphic designer. Nah, apa aja sih keuntungan menjadi graphic designer? Yang pertama yaitu dapat berekspresi secara artistik. Yang kedua, kesempatan kerjanya yang tidak terbatas. Yang ketiga yaitu dapat memilih lingkungan kerja yang fleksibel. Dan yang keempat, dapat menghemat budget. Berikutnya ada jenis-jenis desain grafis. Nah, jenis-jenis desain grafis ada apa aja sih? Yang pertama yaitu drafter. Drafter atau bisa juga dikatakan sebagai perancang memiliki fungsi untuk membuat suatu rancangan bangunan. Tugas seorang drafter adalah berkaitan dengan suatu industri
atau arsitektur. Untuk menjadi seorang perancang, perlu ketelitian yang sangat tinggi. Oleh sebab itu, seorang perancang harus selalu hati-hati pada pekerjaannya. Beberapa aplikasi yang bisa digunakan pada jenis desain grafis ini adalah Archicad, AutoCAD, dan juga 3D Revit Arsitektur. Yang kedua, ada editor. Nah, apa sih editor? Editor itu memiliki beberapa fungsi, seperti membuat banner, membuat cover atau sampul, membuat logo, stiker, poster, kartu nama, dan lain sebagainya. Editor sering dibutuhkan di dunia publikasi. Umumnya, dunia periklanan juga sering membutuhkan seorang editor. Beberapa aplikasi yang bisa digunakan seorang editor antara lain seperti CorelDRAW, Adobe Photoshop, dan Illustrator. Yang ketiga ada layouter. Nah, layouter adalah jenis desain grafis yang fungsinya membuat tatanan letak di majalah atau koran. Tujuannya supaya lebih enak dipandang. Layouter juga sering dibutuhkan di dalam dunia percetakan. Beberapa aplikasi yang bisa digunakan untuk layouter adalah Adobe PageMaker, Mist Publisher, dan Adobe InDesign. Berikutnya, yang keempat yaitu Art Director. Art Director memiliki fungsi untuk membuat karya seni seperti hiasan atau visual effect. Dalam proses pembuatannya diperlukan kreativitas yang tinggi. Beberapa aplikasi yang bisa digunakan untuk Art Director seperti PhotoPaint, Photoshop, Art Creator, dan CorelDRAW. Yang kelima ada Photographer. Photographer adalah jenis desain grafis yang memiliki fungsi untuk pengeditan foto. Dalam hal ini, perlu adanya keahlian yang tinggi di dalam dunia fotografi, seperti ahli dalam menyunting foto sesuai event yang perfect. Sama seperti jenis desain grafis lainnya, fotografer juga membutuhkan kreativitas yang tinggi. Selain itu, dituntut untuk menguasai software aplikasi editing. Fotografer sering dibutuhkan di dalam dunia edit foto, wartawan, dan fotografi. Beberapa aplikasi yang dapat digunakan seperti Layworks dan Photo Studio. Berikutnya, yang keenam ada animator. Animator adalah jenis desain grafis yang memiliki fungsi untuk menunjang pekerjaan di dalam bidang motion grafis, film fantasi, dan sebuah iklan. Dalam proses pengerjaannya, seorang animator membutuhkan daya tahan yang tinggi. Tidak hanya itu, dibutuhkan juga kesabaran, kreativitas, dan juga pengetahuan yang tinggi pula. Seorang animator akan sering dijumpai di dunia pertelevisian, advertising, dan perfilman. Aplikasi yang dibutuhkan seperti 3D Maya, Adobe Flash, GIF Animator, dan juga After Effects. Yang ketujuh ada visualisator. Fungsi visualisator dalam desain grafis adalah memberikan sebuah gambaran di suatu karya produk. Produk yang dibuat umumnya berbentuk nyata atau 3 dimensi. Setiap orang yang ingin menggunakan jenis desain grafis ini harus memiliki kemampuan otak bagian kanan yang tinggi. Dalam menguasai aplikasi desain grafis, visualisator akan sering dibutuhkan dalam dunia visualisasi produk serta presentasi produk.
Beberapa aplikasi yang dapat digunakan yaitu Digital Play, AutoCAD, dan 3D Max. Selanjutnya, yang ke-8 ada video editor. Fungsi dari seorang video editor adalah untuk mengedit video atau film sekaligus merangkap sebagai seorang video shooter. Dalam melakukannya diperlukan imajinasi yang tinggi. Video editor sering dibutuhkan di dalam dunia industri musik dan dunia perfilman. Aplikasi yang bisa digunakan seperti After Effects, Sony Vegas, dan juga Video Studio. Yang ke-9 ada Integrated Design. Fungsinya adalah untuk mengedit video dan film, yang sekaligus akan memerankan sebagai seorang video shooter. Aplikasi yang dapat digunakan seperti Premiere Pro. Selanjutnya, ada contoh desain grafis. Yang pertama, yaitu ada desain identitas perusahaan, atau yang biasa dikenal sebagai Corporate Identity Design. Yaitu adalah proses menciptakan elemen visual yang mempresentasikan identitas merek suatu perusahaan. Yang kedua ada desain iklan, atau yang biasa dikenal sebagai advertising design. Desain ini adalah proses pembuatan materi promosi yang digunakan untuk memperkenalkan produk atau layanan kepada audiens. Yang ketiga ada desain tipografi atau tipografi desain, yaitu proses pengaturan dan penggunaan huruf-huruf dalam desain grafis untuk menciptakan efek visual yang menarik dan mudah dibaca. Yang selanjutnya ada desain ilustrasi atau illustration design, yaitu proses pembuatan gambar-gambar atau ilustrasi yang digunakan untuk menggambar suatu konsep cerita atau ide. Yang berikutnya ada desain web atau web design, yaitu adalah proses menciptakan tampilan visual dan pengalaman pengguna yang optimal dalam sebuah situs web. Berikutnya ada desain motion. Desain motion graphics. Desain motion graphics mengacu pada penggunaan elemen-elemen desain grafis yang bergerak atau beranimasi. Ini desain motion graphics ini sering digunakan dalam berbagai media seperti video promosi, iklan televisi, film, presentasi, dan juga konten digital lainnya. Yang berikutnya ada desain paket atau packaging design, yaitu merujuk pada proses menciptakan kemasan yang menarik dan fungsional untuk produk. Yang berikutnya ada desain gerak atau motion design, yaitu desain ini melibatkan penggunaan animasi dan efek visual dalam konten digital. Yang berikutnya ada desain pameran atau exhibition design. Desain pameran atau exhibition design mencakup proses menciptakan tampilan visual yang menarik dan informatif dalam acara pameran, peragaan, atau pameran dagang. Yang berikutnya, yang terakhir, ada desain multimedia, yaitu multimedia design. Desain multimedia ini melibatkan penggabungan elemen-elemen desain grafis, audio, video, dan interaktif dalam satu karya. Berikutnya, ada kemampuan dalam desain grafis. Yang pertama ada kreativitas. Yang pertama ada kreativitas, yaitu salah satu unsur penting dalam berkarir di dunia desain grafis.
adalah memiliki kreativitas yang tinggi karena akan dihadapkan pada banyaknya proyek. Proyek-proyek tersebut juga memiliki gaya dan tema yang beragam, sehingga harus membedakan setiap proyek yang ada. Yang kedua, ada komunikasi. Seorang desainer tidak hanya bertugas untuk mengirimkan informasi melalui gambar saja. Mereka juga harus memiliki kemampuan dalam berkomunikasi melalui lisan dan tulisan. Bekerja sebagai seorang desainer grafis sudah pasti akan membuat Anda berhubungan dengan banyak orang. Yang ketiga, yaitu ada aplikasi Adobe. Yaitu penguasaan terhadap software desain adalah sesuatu yang harus dibutuhkan. Secara khusus, saat ini hampir semua desainer akan menggunakan software Adobe untuk membuat sebuah desain, mulai dari Illustrator sampai Photoshop. Yang berikutnya, yang keempat, ada presentasi. Nah, tidak semua klien adalah orang yang mengerti bidang desain. Oleh sebab itu, seorang desainer grafis harus memiliki kemampuan dalam melakukan presentasi. Presentasi terkait desain harus dilakukan dengan sangat baik, sehingga klien juga paham apa yang disampaikan oleh desainer. Berikutnya ada manajemen waktu. Dalam beberapa kesempatan, bisa jadi seseorang desainer tidak menangani satu proyek saja. Hal itu akan membuatnya membutuhkan pengaturan waktu. Manajemen waktu perlu dikuasai oleh seorang desainer, sebab hal tersebut penting dan berkaitan dengan deadline. Supaya semua pekerjaan dapat diselesaikan secara tepat waktu, seorang desainer harus dapat mengatur prioritas pekerjaan. Sekian dari saya. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.